Ya, yang suaranya untuk PPT, yang gambarnya untuk video. Jadi, dibikin gampang saja jadi. Tapi ini prosesnya nggak gampang. Bapak Ibu sekalian, kalau mau belajar bikin materi pembelajaran e-learning itu sehari lah, workshop sehari penuh dengan satu pembicara materi pembelajaran e-learning. Kalau lebih mantap lagi 3 hari, ya langsung jadi. Dengan catatan Bapak Ibu sekalian sudah bawa materi. 3 hari itu sudah jadi materi pembelajaran online. Next. Bisa. Ini standarnya. Standarnya itu pakai ISO 29163. Ya. Jadi tidak sembarangan membuat ya, ada aturan ISO-nya di situ. Materinya harus gimana, tampilannya harus gimana, ya, harus menggunakan apa, itu sudah standar internasional. Next. Yang ini proses belajar mengajar. Kemudian di dalam proses belajar mengajar ada hal yang menarik di dalam proses belajar mengajar e-learning. Kebetulan di semester 1 di tempat kami S2 PJJ Aptikom itu 3 mata kuliah saja, Prof. Eko, Prof. Zainal, dan Prof. Marsudi. Kalau Prof. Eko ngajar konvensional seperti ini, mahasiswanya disuruh nanya, nggak ada yang nanya. Tapi begitu ngajar e-learning, mahasiswanya disuruh nanya, 97-nya nanya semuanya. Kenapa? Kan orang kalau di Facebook ngomongnya gaya, ngomongnya apa, tapi begitu ketemu orangnya kan nggak bisa ngomong. Sama di pembelajaran online gitu. Kalau ketemu orangnya dia grogi dan macam-macam, nggak bisa bertanya. Tapi pada saat online, kalau suruh nanya semuanya. Nanyanya benar, nanyanya salah, nggak penting. Yang penting nanya. Nanya semuanya. Begitu juga yang menjawab. Ya, suruh jawab. Jawab semuanya. Ada yang jawabnya benar, ada yang jawabnya ngawur, ada yang jawabnya kurang, tidak masalah. Nah, ngaturnya komunikasinya ini seperti apa? Bapak Ibu bayangkan mahasiswanya 97. Kalau suruh nanya bareng. Gimana coba? Pasti lebih ramai daripada pasar. Tekniknya gimana? Caranya mahasiswa bisa semuanya tanya, nggak pakai suara. Kita ada chatnya di dalam materi pembelajaran. Jadi siapa yang mau nanya, cepet-cepetan nulis. Bapak Ibu sekalian, di online nggak perlu absen. Karena begitu dia connect, absen sudah otomatis. Bisa nggak diabsenkan? Artinya yang connect orang lain, kan wajahnya kelihatan, baru 98 tuh gampang kelihatan. Kecuali mahasiswanya 10.000. Ya, yang penting online berarti dia connect, absen. Kemudian dari daftar itu di sebelah kiri itu mahasiswa kalau nanya di keanggotaan dia ada hands up begini. Itu berarti dia nanya khusus, bukan nanya yang melalui chat tadi. Ada pertanyaan khusus yang dia mau tanyakan langsung dosennya, dia hands up, kemudian dosennya klik hands up, mahasiswanya muncul, dia akan nanya, komunikasi langsung dengan dosennya. Ya, Bapak Ibu sekalian yang senang ngajar, online itu menyenangkan. Sekalipun tugasnya berat tadi. Jangan sekali-kali ngasih tugas di online tidak diperiksa. Harus diperiksa, ada waktunya, dan harus disampaikan ke mahasiswa hasilnya. Kalau di offline kan Bapak Ibu sekalian mahasiswa bikin tugas, dikumpulin, dibawa pulang ke rumah, nggak tahu dipakai apa. Sebagian besar masih begitu, termasuk dulu saya waktu jadi dosen. Kalau di online nggak bisa ngasih tugasnya apa, dinilai. Kalau salah kenapa salah, kalau betul kenapa betul gitu. Ya, jadi mahasiswanya otomatis. Next. Ini contoh yang satu layar tadi, 80
88. Jadi wajahnya masih kelihatan. Nah, ini wajahnya siapa, wajahnya siapa, wajahnya siapa masih kelihatan. Tapi kalau sudah lebih dari 88 bisa sih, tapi wajahnya nggak kelihatan. Nggak kelihatan dalam artian itu wajah siapa gitu. Tapi yang lebih ideal lagi lebih kecil dari 88. Separohnya 88, 44. Jadi wajahnya makin gede-gede. Akan lebih ideal lagi kalau mahasiswanya cuma 20. Ya, next. Nah, ini contoh itu tadi. Mahasiswa yang asik sendiri gitu. Dia di waktu ini kasusnya waktu diajar dia nyanyi-nyanyi sendiri. Jadi begitu diklik sama dosennya, dia nyanyi-nyanyi sendiri, semuanya ketawa semuanya, baru dia sadar, oh kok saya nyanyi-nyanyi sendiri gitu. Ya. Next. Ini kalau misalnya Bapak Ibu sekalian mau menggunakan materi apa? Ini contoh menggunakan worksheet misalnya. Materinya bisa ditampilkan di situ. Next. Ya, ini yang PPT. Bapak Ibu sekalian ngajar materinya ditampilkan melalui PPT. Next. Ini juga PPT. Next. Nah, ini yang diskusi. Mahasiswa 80 dibagi 8, masing-masing 10 orang diskusi. Asik. Karena masing-masing diskusi lihat wajahnya teman-temannya dan dipantau oleh dosennya. Next. Ini materi biasa. Next. Yang sharing ini dosennya ngajar melalui model. Next. Nah, ini yang papan tulis bersama. Semua boleh bisa nyoret, semua bisa nulis di papan yang sama. Jadi misalnya dosennya nanya ditulis di papan yang tengah itu, kemudian mahasiswa mau jawab, siapa boleh jawab di situ. Nulis di situ. Ini yang papan bersama. Next. Ini yang model ya. Dosen ngajar melalui model. Next. Pengumuman tadi ya. Kemudian ini survei pelaksanaan. Kemudian next. Ini yang papan tulis multimedia seperti papan tulisnya Mario Teguh. Ya, Anda kalau menyaksikan Mario Teguh kan papan tulisnya multimedia. Anda bisa juga menggunakan fasilitas itu di dalam program ini. Next. Ini ujian. Jadi mahasiswanya 1, dosennya 3 gitu ya. Ngadepi 3 dosen, dosennya nanya, mahasiswanya jawab. Tapi pertanyaannya itulah seputar yang sudah diajarkan dan seputar yang sudah ditugaskan. Jadi kalau mahasiswa mengerjakan tugas sampai selesai dan dia ngerjakan sendiri atau ngerjakan orang lain tapi dia akan bisa jawab. Tapi kalau dia pekerjaannya semuanya bagus tapi dikerjakan orang lain, pasti kalau ditanya ujian nggak bisa jawab. Nilainya apa? F. Sadis ya. Padahal tugas sudah mengumpulkan, kuliah sudah ikut gitu ya. Tapi tadi mendidik disiplin. Karena pada saat mahasiswa masuk, kita ada fakta integritas. Bukan KPK saja yang pakai fakta integritas. Kita pakai fakta integritas bahwa mahasiswa mau belajar dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, dikerjakan orang lain boleh, tapi dengan catatan mahasiswanya jadi mengerti apa yang dikerjakan orang lain. Next. Ya, ini kita juga punya perpustakaan digital, jadi mahasiswanya di samping bisa membaca atau mendownload atau mengerjakan tugas di model, mahasiswa juga bisa membuka perpustakaan yang disediakan di Aptikom. Kita
OER Indonesia.